Namaku Rista. Aku seorang wanita berusia 32 tahun, ibu dari satu anak, dan bisa dibilang cukup mapan secara ekonomi. Tapi tak banyak yang tahu siapa aku sebenarnya, bahkan suamiku sendiri. Dari luar, kehidupanku terlihat sederhana. Aku tinggal di rumah yang tak terlalu besar, mengenakan pakaian biasa, dan pergi bekerja setiap hari tanpa menunjukkan tanda-tanda kekayaan. Suamiku, Dika, hanya mengenalku sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang. Padahal, akulah pemilik utama perusahaan itu. Aku yang merintisnya dari nol dengan penuh keringat dan air mata sejak sebelum aku menikah dengannya. Dika, pria yang kucintai dengan sepenuh hati, bekerja sebagai resepsionis di kantor yang sama. Ia adalah pria yang sopan, perhatian, dan selama ini tampak setia. Kami bertemu saat aku sedang mewawancarai kandidat untuk posisi staf resepsionis. Dika datang dengan penampilan sederhana, namun cara bicaranya tenang, dan ada sesuatu dari matanya yang membuatku percaya bahwa ia tulus. Aku memutuskan menerimanya, dan setelah beberapa bulan, kami mulai dekat, lalu menikah dengan sederhana di kampung halamanku. Sejak awal, aku memang merahasiakan posisiku sebagai pemilik. Hanya segelintir orang di perusahaan yang tahu. Aku ingin tahu, apakah cinta Dika padaku murni atau hanya karena harta. Jadi aku berpura-pura menjadi pegawai biasa, menggaji diriku sendiri seperti staf lainnya. Dika tidak pernah tahu bahwa setiap kali ia menyetor laporan, semua itu sebenarnya kembali padaku juga. Kami hidup bahagia, atau setidaknya aku merasa begitu. Anak kami, Naya, adalah segalanya bagiku. Usianya baru 5 tahun, lincah, cerdas, dan sangat dekat denganku. Tapi belakangan, Naya sering sakit. Awalnya flu biasa, lalu demam, sampai akhirnya suatu malam tubuhnya panas tinggi dan menggigil. Aku panik. Aku langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang Naya terkena infeksi saluran pernapasan yang cukup serius. Ia harus dirawat inap dan perlu perawatan intensif. Tanpa pikir panjang, aku izin cuti dari kantor dan tinggal di rumah sakit mendampingi Naya. Aku tidak peduli pada pekerjaan, pada urusan rumah, atau apapun. Hanya satu yang penting, anakku harus sembuh. Selama aku di rumah sakit, aku mempercayakan rumah pada suamiku dan kakakku, Rini. Rini adalah kakakku satu-satunya. Kami memang tidak terlalu dekat, tapi karena dia tinggal sendiri setelah bercerai dan tidak punya tempat tinggal tetap, aku sering mempersilakannya untuk singgah di rumah. Kupikir, tak ada salahnya memberi tempat bagi kakakku sendiri, apalagi saat aku sedang sibuk mengurus Naya. Biarlah Rini bantu-bantu jaga rumah, atau temani Dika, pikirku polos. Hari-hari di rumah sakit begitu melelahkan. Naya rewel, kadang menangis kesakitan, kadang tidak mau makan. Aku nyaris tidak tidur. Tapi aku bahagia bisa berada di sisinya. Sesekali Dika datang menjenguk, membawa makanan atau pakaian ganti. Ia selalu berkata lembut, mencium keningku, lalu menggenggam tanganku. Aku doakan Naya cepat sembuh. Ya, kamu juga jaga kesehatan, ucapnya dengan tatapan yang hangat. Aku hanya mengangguk, mengusap air mataku. Saat itu aku merasa sangat bersyukur punya suami seperti dia. Rini pun kadang ikut menjenguk. Ia membawa buah, kadang pakaian untuk Naya. Tapi entah kenapa, aku mulai merasa ada yang aneh dengan cara dia memandang Dika. Matanya seolah menyimpan sesuatu. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku terlalu lelah, pikirku. Jangan berpikiran buruk terhadap saudara sendiri. Tapi kegelisahan itu sulit diabaikan. Aku mulai merasa ada yang berubah. Suatu malam, aku memutuskan pulang sebentar ke rumah. Aku perlu mengambil beberapa dokumen penting untuk asuransi Naya yang tersimpan di laci meja di kamar. Kukabari Dika lewat pesan singkat, tapi tidak ada balasan. Mungkin dia sedang tidur. Aku sampai di rumah sekitar pukul 11 malam. Lampu teras mati, suasana sepi. Aku membuka pintu perlahan, berusaha tidak membuat suara. Saat melewati ruang tamu, samar-samar aku mendengar suara tawa pelan dari arah kamar. Hatiku berdebar. Aku berjalan lebih pelan lagi. Dari celah pintu yang tak sepenuhnya tertutup, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Dika dan Rini duduk sangat dekat di ranjang. Terlalu dekat. Dika membelai rambut Rini,
dan Rini menyandarkan kepalanya di bahu Dika. Mereka tertawa, lalu berciuman. Tanganku refleks menutup mulut. Air mataku langsung mengalir deras tanpa bisa kubendung. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum tajam. Aku ingin menerobos masuk, berteriak, memukul mereka, tapi kakiku tak sanggup bergerak. Aku membeku. Dunia di sekitarku terasa runtuh. Aku mundur perlahan, keluar dari rumah dengan langkah gemetar. Nafasku tersengal. Di halaman, aku terduduk lemas. Tangisku pecah dalam diam. Malam itu, aku menyadari cinta yang selama ini kujaga, kepercayaan yang kubangun, semuanya dihancurkan oleh dua orang yang paling aku percaya. Suami dan kakakku sendiri. Namun malam itu aku tidak memilih emosi. Aku kembali ke rumah sakit seolah tak terjadi apa-apa. Di sana, Naya masih tidur tenang. Kupeluk tubuh kecilnya dan kubisikkan, Mama akan lindungi kamu, Nak. Apapun yang terjadi. Sejak malam itu, aku tahu hidupku tak akan sama lagi. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan diam. Aku, Rista, bukan perempuan lemah. Aku adalah pemilik perusahaan besar. Aku bisa kehilangan cinta, tapi aku tidak akan kehilangan harga diri. Dan mulai malam itu, aku bersumpah akan membuat mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan. Sejak malam aku melihat sendiri pengkhianatan itu, jiwaku seperti tak lagi sama. Aku masih tidur di rumah sakit, menemani Naya yang sedang dalam masa pemulihan. Tapi pikiranku tak pernah tenang. Setiap malam, bayangan Dika dan Rini berpelukan di ranjangku terus menghantuiku. Tapi aku bukan perempuan yang akan menangis berhari-hari untuk orang yang tak tahu diri. Sebaliknya, aku merancang semuanya. Hari itu, tepat pukul 9 pagi, aku menghubungi asistanku di kantor, Dewi, satu-satunya orang yang tahu jati diriku sebagai pemilik perusahaan. Suaraku pelan dan tenang, tapi setiap kata yang keluar mengandung tekad bulat. Dewi, tolong siapkan rekaman CCTV dari area resepsionis selama 2 minggu terakhir. Dan juga data absensi semua staf, termasuk Dika. Baik, Bu Rista. Tapi, ada yang terjadi? Belum. Tapi sebentar lagi akan ada, jawabku singkat. Setelah menutup telepon, aku menatap wajah Naya yang sedang tertidur. Nafasnya sudah tenang, pipinya mulai berwarna merah muda. Aku mengusap rambutnya dan mencium keningnya dalam. Semua yang kulakukan hari ini, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan anakku. Ia pantas tumbuh dalam lingkungan yang bersih dari kebohongan. 2 hari kemudian, aku pulang sebentar ke rumah. Kali ini aku tidak mengendap-endap seperti pencuri. Aku pulang dengan kepala tegak. Dika menyambutku di depan pintu, senyum lebar menghiasi wajahnya. Sayang, kamu pulang? Gimana kondisi Naya? Tanyanya ceria, seolah tak ada dosa yang pernah dia lakukan. Aku tersenyum kecil. Sudah jauh lebih baik. Besok dokter bilang boleh pulang. Dika mengangguk. Baguslah, aku senang dengarnya. Rini muncul dari dapur dengan celemek, membawa segelas jus jeruk. Kamu pasti capek, Sista. Nih, minum dulu. Kamu butuh energi. Aku menatapnya lama. Kakakku sendiri, yang dulu kubantu saat dia dikhianati suaminya, kini menikamku dari belakang. Tapi aku tak berkata apapun. Aku ambil gelas itu, menyesap sedikit, lalu mengangguk pelan. Hari itu aku berpura-pura menjadi istri dan adik yang baik. Aku berbincang, tertawa kecil, bahkan memasak bersama Rini. Dalam hati, aku sedang mencatat setiap detail, gerakan mata mereka, cara mereka berpandangan, nada suara yang berubah ketika mereka saling sapa. Mereka terlalu nyaman. Terlalu percaya bahwa aku ini bodoh. Keesokan harinya, aku membawa Naya pulang ke rumah. Wajah Dika tampak senang bukan main. Ia memeluk Naya dan menggendongnya dengan manja. Rini pun menciumi pipi Naya seolah ia adalah bibi terbaik di dunia. Aku memperhatikan semuanya dengan pandangan kosong. Aku tahu semua itu palsu. Saat malam tiba, setelah Naya tertidur, aku masuk ke kamarku dan membuka laptop. Email dari Dewi sudah masuk. Semua rekaman CCTV, data kehadiran, serta laporan aktivitas Dika di kantor sudah tersedia. Aku menyaksikan rekaman demi rekaman.
Dika beberapa kali terlihat menyelinap keluar kantor saat jam kerja, bertemu Rini di kafe dekat rumah. Dalam salah satu rekaman, mereka terlihat duduk berdekatan, saling menggenggam tangan. Aku menelan ludah. Tanganku bergetar. Tapi bukan karena sedih, karena marah. Sejak kapan mereka merencanakan ini? Apakah saat aku sibuk membangun perusahaan, mereka diam-diam menertawakanku? Aku menggigit bibirku. Sudah waktunya kebenaran diungkap. Seminggu kemudian, aku kembali ke kantor. Pura-pura seperti biasa. Semua staf menyambutku dengan hangat. Dika juga tampak terkejut saat melihatku muncul tiba-tiba di area lobi. "Sayang, kamu ke kantor?" katanya dengan ekspresi bingung. Aku tersenyum kecil. "Iya, Naya udah jauh lebih baik. Aku mau rapat dengan investor hari ini." "Kenapa nggak bilang aku?" tanyanya lagi. Aku menatapnya lekat-lekat. "Nggak sempat. Kamu kan juga sibuk." Dika tertawa kecil, lalu kembali ke meja resepsionisnya. Aku masuk ke ruang rapat dan bertemu dengan Dewi. "Sudah siap?" tanyaku. "Semua sudah sesuai rencana, Bu. Ruangan meeting lantai 2 sudah disiapkan. Dika juga sudah saya panggil ke sana sesuai arahan." Aku mengangguk pelan. Hari ini, segalanya akan berubah. Di ruangan meeting lantai 2, Dika tampak duduk bingung, melirik sekeliling. Beberapa manajer dan Dewi juga sudah duduk di sana. Aku masuk terakhir. Semua mata tertuju padaku. "Selamat pagi," ucapku tenang. "Terima kasih sudah hadir." Dika berdiri, masih terlihat bingung. "Sayang, kamu yang pimpin rapat ini." Aku menatapnya datar. "Pertama-tama, aku ingin mengenalkan diriku kembali," kataku sambil berjalan ke tengah ruangan. "Namaku Rista. Bukan staf biasa, tapi pemilik utama perusahaan ini." Ruangan hening seketika. Dika menatapku dengan mata terbelalak. Apa maksudmu?" Aku menyodorkan sebuah map berisi dokumen-dokumen legal atas namaku. Akta pendirian, struktur kepemilikan saham, dan laporan keuangan. "Semua ini milikku. Kantor ini, semua properti yang kamu pikir hanya aku bantu urus, adalah hasil kerja kerasku sejak bertahun-tahun sebelum aku mengenalmu." Dika terlihat pucat. Ia duduk kembali, matanya kosong. "Dan kamu, Dika, bukan hanya suami yang gagal, tapi juga pegawai yang melanggar etika. Aku punya rekaman CCTV, laporan ketidakhadiran, dan bukti bahwa kamu menyalahgunakan waktu kerja untuk urusan pribadi." Aku melirik ke Dewi, dan ia langsung memutar cuplikan rekaman. Terlihat jelas Dika dan Rini sedang bermesraan di luar kantor saat jam kerja. Aku bisa jelaskan semua ini," suara Dika gemetar. "Terlambat. Mulai hari ini, kamu dipecat. Dan jangan pernah injakkan kaki ke kantor ini lagi." Dika membungkuk, wajahnya merah padam. "Sayang, maafkan aku. Aku bukan lagi istrimu," potongku tegas. "Mulai hari ini, aku anggap kamu orang asing." Sore harinya, aku kembali ke rumah. Rini sedang di ruang tamu, mengenakan jubah tidur, menyikat kuku dengan santai. Aku duduk di hadapannya. "Kamu tahu nggak, pekerjaan Dika itu apa sebenarnya?" Rini mengangkat alis. "Ya, kamu bilang dia kerja di perusahaan properti besar. Aku pikir dia manajer, atau minimal supervisor." Aku tertawa pelan. "Dia resepsionis. Dan yang punya perusahaannya, aku." Gelas jus yang dipegang Rini jatuh. Wajahnya mendadak pucat pasi. "Kamu bohong." "Aku nggak butuh kamu percaya. Tapi aku butuh kamu pergi dari rumahku. Sekarang juga." Rini berdiri, wajahnya penuh amarah. "Kamu cuma iri. Dika lebih sayang sama aku sekarang. Dia butuh wanita yang bisa ngerti dia." Aku mendekatinya, berdiri tepat di hadapannya. "Kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari semua ini, Rin? Kamu bukan hanya menghancurkan kepercayaan adikmu sendiri, tapi kamu juga menjatuhkan dirimu sendiri. Kamu kehilangan satu-satunya keluarga yang masih peduli padamu." Aku menunjuk ke arah pintu. "Keluar. Sekarang." Dengan langkah terburu-buru dan penuh kemarahan, Rini mengambil tasnya dan keluar dari rumah. Dika menyusul dari arah gerbang, wajahnya lesu dan putus asa. "Aku bisa jelaskan semuanya?" "Rista, tolong."
Aku menutup pintu di hadapan mereka berdua tanpa berkata apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan perasaan lega. Bukan karena dendamku terbalas, tapi karena aku tahu, aku telah membersihkan hidupku dari racun yang tak layak kutampung. Rumah ini terasa berbeda sejak kutendang keluar dua orang yang pernah menempati hatiku. Rini dan Dika, suami dan kakakku. Dua manusia yang paling kupercaya, tapi justru menikamku dari belakang. Aku berdiri di depan jendela kamar sambil menatap langit malam. Ditemani secangkir teh hangat dan suara dengkuran lembut dari kamar Naya, aku memikirkan langkah-langkahku selanjutnya. Banyak yang bilang aku terlalu tenang. Tapi mereka tidak tahu badai seperti apa yang sudah aku lalui selama bertahun-tahun. Ketenanganku bukan berarti aku tidak hancur. Tapi aku memilih untuk tidak runtuh hanya karena dua orang bodoh. Pagi harinya, aku membuka surat pengunduran diri palsu yang diketik Rini seminggu sebelumnya, yang katanya ingin istirahat di rumah untuk bantu merawat Naya. Ternyata alasan sesungguhnya karena dia ingin leluasa berselingkuh di rumahku. Kupelajari surat itu dengan seksama, lalu kusobek dengan perlahan. Kamu akan lebih dari sekadar berhenti, Rin. Kamu akan kehilangan segalanya, bisikku. Hari itu juga aku menghubungi pengacara. Aku ingin segera mengurus perceraian. Bukan karena aku ingin Dika menderita, tapi karena aku tak sudi menyisakan namanya dalam lembar hidupku yang selanjutnya. Dia tak pantas menjadi bagian dari masa depan Naya. Tak butuh waktu lama, semua dokumen perceraian pun selesai. Saat surat itu sampai ke tangannya, aku menerima telepon darinya. Kamu beneran mau cerai? Cuma karena satu kesalahan. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Bukan satu kesalahan, Dika. Tapi serangkaian kebohongan, pengkhianatan, dan penghinaan terhadap kepercayaan yang kuberi. Itu lebih dari cukup. Tapi aku masih cinta sama kamu. Sayangnya, cinta tanpa hormat itu seperti rumah tanpa pondasi. Mudah roboh. Dan kamu sudah membuktikannya sendiri. Klik. Telepon kututup tanpa ragu. Aku tidak perlu mendengar tangis buaya dari seorang pria yang bahkan tak tahu arti komitmen. 2 minggu berlalu. Aku kembali tenggelam dalam rutinitas kantor. Banyak proyek yang harus segera diselesaikan. Tapi satu hal yang terus mengusikku, gosip kantor. Entah bagaimana, kabar soal pemecatan Dika menyebar. Beberapa pegawai mendekatiku dan dengan hati-hati bertanya, seolah ingin tahu lebih banyak tentang drama yang sebenarnya terjadi. Aku tak memberikan jawaban detail. Aku hanya bilang bahwa perusahaan ini tak butuh pegawai yang tak profesional. Tapi tetap saja, nama Dika jadi bahan pembicaraan. Apalagi ketika Rini mulai beredar di media sosial, membuat video sambil menangis, menyebut-nyebut soal adik pengkhianat yang merebut pacarnya sendiri. Aku muak. Dia benar-benar tak tahu malu. Maka, saat itu juga, aku memutuskan untuk menghadiri acara keluarga yang selama ini selalu kuhindari. Biasanya, Rini yang tampil paling menonjol di setiap pertemuan. Keluarga. Dia yang paling cerewet, paling pandai bercerita, dan paling pandai membalikan fakta. Tapi kali ini, aku yang akan berbicara. Hari Sabtu, rumah Tante Yuni dipenuhi keluarga besar. Sepupu-sepupuku, om-om yang sudah pensiun, dan para keponakan yang sudah remaja berkumpul di ruang tamu luas itu. Bau masakan semur dan opor tercium dari dapur. Aku datang mengenakan setelan simpel, blazer hitam dan celana panjang putih. Tak mencolok, tapi cukup untuk menunjukkan wibawa. Tanganku menggandeng Naya yang kini tampak jauh lebih sehat dan ceria. Begitu aku masuk, beberapa kepala langsung menoleh. Ada yang tersenyum, ada pula yang berbisik-bisik. Tante Yuni menyambutku hangat, mencium pipiku dan memeluk Naya. Alhamdulillah, kamu datang juga, Sista. Sudah lama banget nggak kelihatan. Naya juga makin cantik. Aku tersenyum sopan. Terima kasih, Tante. Di sisi ruangan, aku melihat Rini berdiri di dekat meja makanan, mengenakan gaun ketat berwarna merah muda. Wajahnya pucat begitu melihatku. Dika berdiri tak jauh darinya, tampak canggung. Aku mengangguk pelan ke arah mereka, lalu duduk di sofa utama. Beberapa sepupu langsung menyapaku, bertanya tentang pekerjaan dan kesehatan Naya. Tapi sebelum semua percakapan berkembang, Rini mulai berbicara keras-keras.
Ngomong-ngomong soal kerjaan, kamu masih bantu-bantu di kantor, ya? SCS? Aku menatapnya dengan senyum halus. Enggak, Rin. Sekarang aku lebih fokus ke manajemen. Jadi pemilik perusahaan, kan, harus sering turun tangan. Beberapa orang tampak kaget. Pemilik, tanya salah satu sepupu. Kamu pemilik perusahaannya, Sista? Aku mengangguk. Iya. Sejak awal, perusahaan itu aku yang dirikan. Dika hanya resepsionis di sana. Tapi dia tidak pernah tahu siapa bos sebenarnya. Wajah Rini memucat. Ia mencoba tertawa. Hahaha, kamu bercanda ya, SIS? Mana mungkin kamu pemiliknya? Kan kamu cuma bantu bagian administrasi. Aku menatap langsung ke matanya. Aku diam selama ini bukan karena aku nggak mampu bicara. Tapi karena aku memberi kesempatan padamu untuk bersikap jujur. Tapi ternyata kamu malah memilih jadi ular di balik punggungku. Ruang tamu mendadak hening. Semua orang menatap kami berdua. Aku tahu kamu berselingkuh dengan Dika di belakangku, Rin, lanjutku tenang. Bahkan di rumahku sendiri. Saat aku bolak-balik rumah sakit mengurus anakku yang sakit. Dika mencoba menyela. Sista, tolong jangan. Aku mengangkat tangan. Diam, Dika. Aku belum selesai. Kupandangi wajah-wajah di ruangan itu satu persatu. Bertahun-tahun aku dianggap adik yang biasa saja. Aku tidak pernah ingin menonjol. Tapi hari ini, aku ingin kalian tahu satu hal, aku tidak akan diam ketika disakiti. Aku berdiri. Mulai sekarang, jangan pernah sebut namaku di depan kalian kalau hanya untuk dijadikan bahan cerita atau hinaan. Aku lebih dari yang kalian kira. Dan aku tidak akan pernah memberi tempat lagi untuk pengkhianat di dalam hidupku. Setelah itu, aku menggandeng Naya dan keluar dari rumah Tante Yuni tanpa menoleh lagi. Di perjalanan pulang, Naya memegang tanganku erat. Mama nggak apa-apa? Tanyanya lembut. Aku tersenyum. Mama kuat, sayang. Mama hanya membersihkan hidup kita dari orang-orang yang jahat. Papa jahat ya? Ah? Aku menelan ludah. Aku ingin menjaga hatinya. Papa hanya membuat pilihan yang salah. Tapi itu bukan salahmu. Naya diam sejenak, lalu memeluk lenganku. Aku sayang Mama. Aku memeluknya balik, menahan air mata. Dan dalam hati, aku berjanji, apapun yang terjadi ke depan, aku akan memastikan Naya tumbuh dalam cinta yang utuh dan harga diri yang kuat. Tanpa luka yang diwariskan. Tanpa pengkhianatan yang berakar. Keesokan harinya, berita soal kejadian di pertemuan keluarga menyebar luas. Beberapa keluargaku mengirim pesan, menyatakan dukungan. Banyak yang mengaku kaget karena baru tahu siapa diriku sebenarnya. Tapi aku tidak ambil pusing. Aku tidak butuh pembenaran dari luar. Yang kubutuhkan hanya ketenangan dan masa depan yang jelas. Hari itu, aku duduk di balkon rumah sambil membuka laptop. Kulihat proposal proyek baru yang akan kujalankan bulan depan. Kali ini, aku tidak hanya ingin perusahaan ini berkembang. Aku ingin membuka lapangan kerja lebih luas, terutama bagi ibu-ibu tunggal dan perempuan yang pernah diperlakukan tidak adil. Karena aku tahu, ada banyak wanita di luar sana yang pernah merasa seperti aku, dikhianati, direndahkan, dianggap lemah. Tapi aku juga tahu, kita tidak harus selamanya menjadi korban. Kita bisa bangkit. Dan itu akan kulakukan dengan sepenuh hati. Hari-hariku kini tak lagi diwarnai amarah, melainkan semangat yang mengalir deras. Setelah semua luka dan penghinaan yang kutelan, aku akhirnya bisa menatap masa depan tanpa beban. Aku tidak lagi takut membuka mata setiap pagi, karena aku tahu aku tidak lagi tidur dengan pengkhianat di sebelahku. Di kantor, suasana semakin kondusif. Sejak pemecatan Dika, performa timku malah semakin baik. Rupanya, banyak pegawai yang merasa lebih nyaman tanpa Dika yang selama ini suka sok kuasa dan sering mengambil keputusan tanpa dasar jelas. Diam-diam, aku merasa puas. Hari itu aku menggelar rapat besar dengan seluruh tim manajerial. Kami membahas ekspansi cabang baru di luar kota. Ketika aku menyampaikan ideku, semua mata tertuju padaku dengan kekaguman. Apa Ibu yakin kita sanggup membuka cabang di 3 kota sekaligus dalam setahun? Tanya Pak Wahyu, kepala keuangan yang terkenal sangat konservatif. Aku tersenyum.
Saya tidak hanya yakin, Pak Wahyu. Saya sudah siapkan tim khusus dan modal awalnya. Dan saya sudah temui beberapa investor yang tertarik kerjasama. Semua langsung bertepuk tangan. Aku melihat rasa hormat yang tulus di mata mereka. Bukan karena jabatan, tapi karena keberanian dan visi. Sesaat setelah rapat, aku kembali ke ruangan. Sekretarisku mengetuk pintu. Ibu, ada yang ingin bertemu. Dia mengaku bernama Rini. Aku berhenti mengetik. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi wajahku tetap tenang. Suruh masuk, kataku pelan. Rini masuk dengan langkah ragu. Wajahnya tidak sekilat dulu. Rambutnya diikat seadanya, pakaian yang dikenakannya pun lusuh dan tak rapi. Berbeda jauh dari gaya glamornya yang dulu selalu menonjol. Aku menatapnya tanpa berkata apapun. Sista, katanya lirih. Ada urusan apa kamu kesini? Tanyaku tegas, menyandarkan tubuh di kursi kerja. Dia menghela napas, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah besar. Aku nggak akan banyak alasan. Aku datang bukan buat minta kembali diterima di keluarga, aku cuma nggak punya siapa-siapa lagi. Aku tetap diam. Dika ninggalin aku, SIS. Setelah kamu pecat, dia nggak punya penghasilan. Dia pikir aku bisa biayai hidup kami, padahal aku pun bergantung padamu selama ini. Aku nggak bisa nyewa kos, apalagi makan tiap hari. Aku nyesel banget. Tangisnya pecah. Tapi hatiku tak lagi selembek dulu. Aku sudah belajar, air mata tidak selalu berarti penyesalan. Kadang itu hanya taktik lain. Kenapa kamu pikir aku harus peduli? Tanyaku dingin. Setelah kamu tidur dengan suamiku, di rumahku, sementara aku bolak-balik rumah sakit demi anakku. Rini terisak. Aku bodoh, aku tergoda karena kupikir Dika itu mapan. Gaya hidupnya meyakinkan. Ternyata semua itu cuma fata morgana. Dia nggak pernah cerita kalau kamu bosnya. Aku menggeleng pelan. Kamu salah, Rin. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu tamak dan licik. Kamu lebih memilih percaya pada ilusi daripada menghargai darah dagingmu sendiri. Dia menunduk, tubuhnya gemetar. Aku nggak minta diampuni, SIS. Aku cuma mau minta tolong, aku belum makan 2 hari, aku cuma pengen kerja. Jadi apa aja? Di kantor ini pun aku nggak keberatan mulai dari OB. Aku menatapnya lama. Bagian kecil dalam diriku ingin membantunya, demi kenangan masa kecil kami. Tapi bagian lain menolak keras, mengingat semua luka yang dia torehkan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku akan bantu kamu, Rin. Tapi bukan karena kamu pantas mendapatkannya. Melainkan karena aku tak mau jadi orang sejahat kamu. Dia mengangkat wajah, terkejut. Aku punya rekanan yang butuh staf admin di luar kota. Kalau kamu bersedia bekerja keras tanpa mengeluh, kamu bisa mulai dari sana. Tapi jangan pernah berharap bisa kembali dalam hidupku. Sekali kamu menghancurkan kepercayaan, tak ada yang bisa membangunnya kembali. Rini terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Terima kasih. Aku benar-benar menyesal. Aku mengangguk, lalu menekan bel di mejaku. Dia, tolong hubungi Bu Wati di Jogja. Katakan aku rekomendasikan seseorang untuk posisi asisten admin. Beri nomor Rini untuk dihubungi. Rini menunduk. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dan tanpa sepatah kata lagi, dia pergi. Kutatap punggungnya yang kini tak lagi tegak seperti dulu. Entah dia benar-benar menyesal atau hanya tak punya pilihan lain, aku tak ingin tahu. Yang jelas, aku telah memilih untuk menutup bab itu. Beberapa bulan berlalu. Proyek cabang baru berjalan lancar. Aku sering bolak-balik keluar kota untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Naya pun mulai masuk sekolah lagi, dan hari-harinya jauh lebih ceria dibanding sebelumnya. Suatu hari, saat aku mengantar Naya ke sekolah, dia menggenggam tanganku. Mama, aku boleh tanya sesuatu? Tentu, sayang. Apa itu? Kalau nanti aku besar dan menikah, gimana caranya tahu orang itu benar-benar baik? Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku lalu tersenyum. Lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain, sayang. Bukan hanya kamu. Tapi bagaimana dia bicara ke pelayan restoran,
menyapa satpam, menghormati orang tua, dan jujur meski sedang susah. Itu akan memberitahu kamu lebih banyak daripada kata-katanya. Naya mengangguk, seperti menyimpan jawaban itu dalam-dalam. Aku tahu aku tak bisa melindunginya dari semua luka di dunia. Tapi aku bisa mendidiknya agar kuat menghadapinya. Agar tidak seperti ibunya dulu, yang terlalu polos mempercayai siapapun yang bersikap manis. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah, menatap bintang sambil menyeruput teh. Aku menerima pesan dari rekan di Jogja. Rini bekerja dengan cukup baik. Masih perlu banyak belajar, tapi dia rajin dan tidak mengeluh. Aku tidak membalas. Tapi dalam hati, aku lega. Aku tidak berharap Rini menjadi orang baik dalam semalam. Tapi jika dia bisa belajar menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab, maka itu sudah cukup. Hidup memang tak bisa ditebak. Tapi luka bisa menjadi pelajaran yang berharga, jika kita mau. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan reuni SMA. Biasanya aku selalu menolak datang ke acara seperti ini. Tapi kali ini, entah kenapa, aku merasa siap. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Tapi aku ingin menunjukkan kepada diriku sendiri bahwa aku telah melewati badai dan keluar sebagai perempuan yang jauh lebih kuat. Acara digelar di sebuah ballroom hotel mewah di pusat kota. Aku datang dengan gaun sederhana namun elegan. Wajah-wajah lama menyambutku. Beberapa bahkan tidak mengenaliku lagi. "Sista? Astaga, kamu kelihatan beda banget." Aku hanya tersenyum. Zaman mengubah banyak hal. Mereka lalu bertanya pekerjaan, rumah, anak. Ketika aku menceritakan tentang perusahaanku, banyak yang kaget. "Waktu sekolah kamu pendiam banget. Siapa sangka kamu jadi CEO?" Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku pendiam, aku lebih banyak belajar. Malam itu, aku menikmati pembuktian yang tidak direncanakan. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengenang betapa jauhnya aku telah melangkah. Dari seorang istri yang diselingkuhi, adik yang dikhianati, menjadi perempuan tangguh yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Menjelang tengah malam, aku menuliskan sesuatu di jurnal pribadiku. Hari ini aku berdiri di atas luka-luka lama yang telah kutambal dengan keberanian. Mereka dulu meremehkanku, mengkhianatiku, dan menyakiti hatiku. Tapi aku tak membalas dengan dendam. Aku balas mereka dengan kesuksesan. Karena di balik luka terdalam, ada kekuatan yang tak bisa dihancurkan. Pagi itu, udara di luar begitu cerah. Mentari menyinari jalanan kota yang mulai sibuk dengan aktivitas warganya. Aku duduk di ruang kerja dengan secangkir kopi panas di tangan. Pikiranku melayang ke beberapa bulan terakhir yang penuh perjuangan dan pembelajaran. Aku tahu, luka lama yang pernah membekas di hati belum sepenuhnya hilang, tapi aku sudah belajar untuk mengendalikannya. Fokusku kini ada pada masa depan yang harus kubangun, bukan pada masa lalu yang menyakitkan. Di tengah kesibukan mengurusi ekspansi bisnis, aku menerima telepon dari seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Dimas, seorang pengusaha yang tertarik melakukan kerjasama. Ia mendengar tentang perusahaanku dari seorang kenalan. Kami ingin mengajukan proposal kerjasama dalam bidang pengembangan teknologi untuk layanan pelanggan. Jika ibu berkenan, kami siap datang ke kantor kapan saja, katanya dengan suara tegas dan meyakinkan. Aku merasa ini adalah peluang bagus untuk memperluas jaringan. Kami pun mengatur pertemuan dalam minggu itu. Hari pertemuan tiba. Dimas datang ke kantor dengan penampilan rapi dan profesional. Dari pembicaraan kami, aku tahu dia bukan hanya sekadar pengusaha biasa. Ia punya visi yang sama denganku, membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saya terkesan dengan pencapaian ibu. Mengelola perusahaan dan mengurus anak seorang diri tentu tidak mudah, ujarnya. Aku tersenyum. Memang butuh banyak tenaga dan pikiran, tapi saya percaya setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Diskusi kami berlangsung hangat. Setelah pertemuan, aku merasa yakin bahwa kerja sama ini akan membawa perubahan positif. Namun, tak lama setelah itu, masalah baru muncul. Suatu sore, saat aku sedang sibuk di kantor, seseorang datang dengan membawa amplop coklat besar. Ada titipan surat untuk ibu dari seseorang yang tak mau disebutkan namanya, ujar satpam kantor sambil menyerahkan amplop tersebut.
Aku membuka surat itu dengan hati-hati. Isinya berupa beberapa foto dan pesan singkat. Foto-foto itu memperlihatkan seorang pria yang tak asing. Dika, suamiku dulu, bersama seorang wanita yang bukan aku. Mereka tampak sangat akrab, bahkan dalam beberapa foto terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu. Pesan itu hanya singkat. Ini untuk pengingat. Masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Jantungku berdegup kencang. Rasa marah dan kecewa seketika menggelegak dalam dada. Namun aku berusaha menenangkan diri. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak terjebak emosi masa lalu. Aku memutuskan untuk tidak langsung bereaksi. Aku memilih untuk menyimpan foto dan surat itu sebagai pengingat, bukan sebagai bahan untuk membalas dendam. Seiring waktu, aku semakin menyadari bahwa hidup ini bukan tentang membalas sakit dengan sakit. Aku ingin maju, bukan terperangkap dalam dendam yang hanya akan menggerogoti hati. Beberapa hari kemudian, aku mengajak Naya untuk berbicara serius. Naya, Mama ingin kamu tahu sesuatu, kataku dengan lembut. Naya menatapku penuh rasa ingin tahu. Mama dulu mengalami hal yang sangat sulit. Tapi dari situ, Mama belajar banyak hal. Yang paling penting, Mama ingin kamu tumbuh menjadi anak yang kuat dan bijaksana. Naya mengangguk. Aku ingin seperti Mama, yang tidak mudah menyerah. Aku tersenyum hangat, memeluknya erat. Kamu pasti bisa, sayang. Di kantor, proyek ekspansi mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Cabang baru di 3 kota sukses dibuka tepat waktu. Aku mulai mempekerjakan lebih banyak staf dan memperluas layanan. Keberhasilan ini membuatku lebih percaya diri. Aku bahkan berani menghadiri lebih banyak acara bisnis dan networking. Di salah satu acara, aku bertemu dengan seorang wanita yang menjadi inspirasi baru bagiku. Namanya adalah Ratna, seorang pengusaha sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Kami berbincang panjang tentang bagaimana bisnis bisa menjadi sarana untuk perubahan sosial. Kita tidak hanya membangun perusahaan, katanya, tapi juga membangun masa depan yang lebih baik untuk perempuan dan anak-anak di sekitar kita. Aku merasa semangat baru menyala dalam diriku. Aku ingin menjadikan perusahaanku bukan hanya sekadar bisnis yang sukses, tapi juga agen perubahan. Pada suatu hari, aku mendapat kabar dari Rini, mantan kakakku yang dulu berkhianat. "Yes, aku mau ketemu. Aku ada sesuatu yang penting ingin aku sampaikan," tulisnya melalui pesan singkat. Aku ragu, tapi memutuskan untuk bertemu. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar sudah berubah. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi ada ketulusan di matanya. "Yes, aku mau minta maaf lagi. Aku tahu kata-kata tak cukup untuk menebus semua yang sudah aku lakukan," katanya dengan suara serak. Aku menatapnya lama, lalu berkata, "Aku sudah memaafkan kamu. Tapi jangan pikir itu berarti aku akan melupakan semua itu. Kamu harus buktikan kalau kamu benar-benar berubah." Rini mengangguk. "Aku ingin memulai hidup baru, SIS. Aku sudah diterima kerja di sebuah organisasi sosial. Aku mau belajar dan membantu orang lain." Aku tersenyum. "Kalau begitu, aku doakan kamu sukses." Pertemuan itu membuatku sadar bahwa setiap orang punya kesempatan kedua. Aku memilih untuk membuka hati, tapi tetap dengan hati-hati. Sementara itu, bisnis terus berkembang. Aku mulai memikirkan masa depan Naya. Aku ingin dia mendapat pendidikan terbaik dan kesempatan yang layak. Aku mulai menyusun rencana beasiswa dan program pengembangan anak di perusahaan. Aku ingin karyawan perempuan di perusahaan juga mendapat dukungan, supaya mereka bisa mengatur waktu antara karir dan keluarga. Di balik semua itu, aku tetap waspada. Aku tidak mau terjebak dalam nostalgia atau dendam. Aku belajar bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk bangkit dan melangkah maju. Waktu berjalan dengan cepat, tapi aku berusaha untuk tidak membiarkan masa lalu menghantuiku lagi. Semua luka dan pengkhianatan yang pernah kurasakan, kujadikan pelajaran berharga untuk membentuk pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku menyadari, hidup ini bukan sekadar soal membalas dendam atau membiarkan hati terluka berkepanjangan, melainkan soal bagaimana kita bangkit dan menjadikan masa depan lebih baik dari hari kemarin. Pagi itu, aku tiba lebih awal di kantor. Aku membuka laptop dan mulai meninjau laporan keuangan terbaru.
Ekspansi cabang baru ternyata memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Aku tersenyum kecil, merasa kerja keras selama ini mulai membuahkan hasil. Tidak lama kemudian, asistennya datang membawa sebuah surat undangan dari sebuah forum bisnis nasional. Mereka mengundangku sebagai pembicara utama pada seminar tentang kewirausahaan perempuan. Aku menatap surat itu, sedikit gugup tapi juga bangga. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa sukses dan berdiri tegak walaupun menghadapi segala rintangan. Hari seminar tiba. Ruangan besar itu dipenuhi oleh para pengusaha, akademisi, dan pegiat sosial. Saat aku melangkah ke panggung, rasa gugup sempat menyergap, tapi aku berusaha mengendalikan diri. Dengan suara yang mantap, aku mulai berbicara tentang perjalanan bisnisku, tentang bagaimana aku harus bertahan ketika dikhianati oleh orang terdekat, dan bagaimana aku belajar bangkit dari keterpurukan. Aku percaya, kekuatan terbesar dalam diri kita adalah keteguhan hati dan kemauan untuk terus maju meskipun terjatuh berkali-kali, kataku di depan audiens. Aku bisa melihat banyak wajah terinspirasi, dan itu membuatku semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Usai seminar, seorang wanita bernama Sari menghampiriku. "Ibu, saya sangat terinspirasi oleh cerita Ibu. Saya juga menjalani bisnis kecil-kecilan di desa dan seringkali menghadapi tantangan serupa," katanya. Kami pun berbincang panjang, dan aku merasa senang bisa berbagi pengalaman serta memberikan semangat pada pejuang bisnis lain. "Jika kamu butuh bantuan atau saran, jangan ragu untuk menghubungi saya," aku menawarkan. Sari tersenyum dan berterima kasih. Aku merasa ini adalah awal dari sebuah jaringan dukungan yang bisa memperkuat perempuan di dunia bisnis. Di rumah, Naya juga menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Ia mulai aktif di sekolah dan bahkan berhasil menjadi ketua OSIS. Aku bangga melihatnya tumbuh menjadi remaja yang penuh percaya diri. Suatu hari, saat aku menjemput Naya dari sekolah, ia bercerita tentang proyek sosial yang sedang ia jalankan bersama teman-temannya. "Kami ingin mengumpulkan donasi untuk anak-anak kurang mampu di panti asuhan, Bu. Aku ingin membantu mereka agar punya masa depan yang lebih baik," katanya dengan mata bersinar. Aku tersenyum hangat. "Itu niat yang sangat mulia, sayang. Mama akan bantu sebisa mungkin." Mendengar itu, aku teringat bagaimana aku dulu pernah merasa terpuruk, tapi berkat dukungan dan kerja keras, aku bisa bangkit. Kini, aku ingin Naya juga punya hati yang besar dan peduli pada sesama. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu malam, aku mendapat telepon dari Rini. "Yes, aku ada masalah. Aku butuh bantuanmu," suaranya terdengar cemas. Aku segera mengatur waktu untuk bertemu dengannya. Di sebuah kafe kecil, Rini menceritakan kesulitannya. Meskipun sudah berusaha memperbaiki hidup, kenyataannya pekerjaan di organisasi sosial yang dijalani tidak selalu mudah. Dia menghadapi tekanan dari rekan kerja dan terkadang merasa putus asa. "Aku takut gagal lagi, yes. Aku takut mengecewakanmu," katanya sambil menahan air mata. Aku menggenggam tangannya erat. "Rini, kegagalan itu bagian dari proses. Yang penting adalah bagaimana kamu terus berusaha dan tidak menyerah. Aku percaya kamu bisa melalui ini." Kami berbicara panjang malam itu, dan aku berjanji akan membantunya sebisa mungkin, termasuk memberikan akses ke jaringan yang aku miliki agar dia bisa mendapat dukungan lebih. Selain itu, aku juga makin memperhatikan perkembangan perusahaan. Aku sadar pentingnya inovasi dan pembaruan agar bisnis tetap kompetitif di era digital. Aku mengadakan rapat dengan tim manajemen untuk membahas strategi digitalisasi layanan dan peningkatan kualitas customer service. Kita harus lebih cepat beradaptasi dengan teknologi agar bisa memberikan layanan terbaik dan memuaskan pelanggan, aku menjelaskan. Tim menyambut antusias. Aku merasa optimis bahwa dengan kerja sama yang solid, perusahaan akan terus berkembang. Di tengah kesibukan, aku tidak lupa menjaga keseimbangan antara kerja dan keluarga. Aku luangkan waktu setiap akhir pekan untuk quality time bersama Naya. Kami sering pergi ke taman kota, bermain, atau sekadar duduk di kafe sambil ngobrol. Aku ingin Naya tahu bahwa meskipun aku seorang pebisnis, dia tetap menjadi prioritas utama. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu pagi, saat aku membuka media sosial, aku melihat komentar dan pesan yang tidak menyenangkan.
Beberapa akun anonim mulai menyebarkan rumor buruk tentangku dan perusahaan. Mereka mengklaim bahwa aku mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekuasaan. Aku merasa shock sekaligus marah. Tapi aku tahu, untuk menghadapi hal seperti ini, aku harus bersikap bijak dan profesional. Aku segera menghubungi tim PR dan hukum untuk menangani isu ini. Kita harus segera klarifikasi dan buat pernyataan resmi agar tidak merusak reputasi perusahaan, aku instruksikan. Dalam beberapa hari berikutnya, aku bersama tim mengadakan konferensi pers dan meluncurkan kampanye transparansi. Aku membuka semua proses bisnis kepada publik, termasuk laporan keuangan dan standar etika perusahaan. Langkah ini mendapat respon positif dari banyak pihak. Perlahan-lahan, rumor buruk mulai mereda. Setelah melewati berbagai tantangan, aku merasa semakin matang dan yakin akan keputusan yang aku buat selama ini. Aku belajar bahwa kejujuran, kerja keras, dan ketulusan hati adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan kesuksesan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah sambil memandang Naya yang sedang tertidur pulas. Aku mengelus rambutnya pelan dan berbisik. Naya, apapun yang terjadi, Mama akan selalu ada untukmu. Kita akan menjalani hidup ini bersama-sama, kuat dan penuh harapan. Aku tahu, perjalanan hidup ini masih panjang dan penuh lika-liku, tapi aku siap melangkah ke depan dengan penuh keyakinan dan semangat baru. Setelah segala perjuangan yang telah kulewati, aku mulai merasakan kebahagiaan yang selama ini terasa jauh dari jangkauanku. Pengkhianatan dan luka yang dulu membuatku terpuruk, kini mulai berganti dengan semangat baru yang penuh harapan. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan ringan. Tidak ada beban di hati, hanya rasa syukur yang mengalir deras dalam diriku. Aku berjalan ke jendela kamar, melihat sinar matahari menyinari halaman rumah yang kini terasa hangat dan penuh kehidupan. Naya, putriku yang sudah mulai dewasa, sedang duduk di meja makan sambil membaca buku pelajaran. Matanya yang cerdas menatap halaman dengan penuh fokus. Aku tersenyum melihatnya. Mama, aku sudah siap untuk ujian minggu depan, katanya sambil mengangkat kepala dan tersenyum. Bagus, Nak. Mama yakin kamu bisa melewati semuanya dengan baik, jawabku. Aku merasa bangga dengan Naya. Dia bukan hanya anak yang cerdas, tapi juga punya hati yang lembut dan peduli pada orang lain. Aku berharap dia bisa terus tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan baik. Di kantor, suasana semakin membaik. Perusahaan yang aku bangun dengan susah payah kini mulai dikenal sebagai salah satu bisnis terpercaya di kota. Pelanggan datang dengan loyal, dan karyawan pun bekerja dengan penuh semangat. Aku selalu berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil dan perhatian. Aku percaya, kesuksesan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan semata, tapi juga dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang di dalamnya. Suatu hari, aku mengadakan rapat besar dengan seluruh tim. Kita sudah melewati masa sulit bersama. Kini saatnya kita fokus untuk terus maju dan berinovasi. Aku membuka pembicaraan. Para manajer dan staf menyimak dengan antusias. Aku merasa memiliki keluarga besar di sini yang sama-sama berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Sore hari, saat aku sedang menyelesaikan pekerjaan, ponselku bergetar. Pesan masuk dari seseorang yang tak kuharapkan. Itu dari kakakku, Sinta, pikirku dengan sedikit cemas. Aku membuka pesan itu. Isinya sederhana, tapi membuat hatiku berdebar. SIS, aku mau ketemu dan bicara baik-baik. Aku minta maaf atas semua yang terjadi dulu, tulisnya. Aku menatap pesan itu lama. Selama ini, aku belum siap untuk bertemu dan memaafkan, tapi aku tahu kalau aku harus membuka hati jika ingin benar-benar melangkah maju. Aku membalas, baik, kita atur waktu untuk bertemu. Hari pertemuan tiba. Aku memilih sebuah kafe yang tenang dan nyaman untuk tempat bicara. Sinta sudah menungguku di sana, dengan wajah yang tampak menyesal dan penuh harap. Kak, aku benar-benar minta maaf atas apa yang telah aku lakukan. Aku salah besar dan menyesal, katanya dengan suara pelan. Aku menghela napas panjang. Kak, aku juga ingin bicara jujur. Aku sudah memaafkan kakak, tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Kita harus membangun kembali kepercayaan. Sinta mengangguk. Aku siap berusaha. Kami berbicara panjang lebar, membuka luka lama tapi juga menutupnya dengan harapan baru. Aku tahu,
Perjalanan memulihkan hubungan ini tidak mudah, tapi aku percaya dengan niat baik, kami bisa mulai dari awal. Di sisi lain, kehidupan pribadi mulai menemukan titik terang. Suatu malam, seorang pria bernama Arif datang mengunjungiku di rumah. Arif adalah sahabat lama yang sejak dulu selalu ada untukku, bahkan ketika aku merasa sendirian dan terpuruk. Kamu sudah lama aku ingin temui, Rina. Aku ingin bilang, aku selalu mendukung dan mempercayai kamu, katanya dengan tulus. Aku tersenyum, merasa hangat di dalam hati. Kamu memang teman terbaik yang pernah aku miliki, Arif, jawabku. Sejak saat itu, kami mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama. Arif bukan hanya sahabat, tapi juga sosok yang membuatku merasa dihargai dan dicintai tanpa syarat. Suatu hari, ketika aku dan Naya sedang berjalan-jalan di taman, aku memutuskan untuk mengenalkan Arif padanya. Kak Arif, ini Naya, putriku, kataku. Naya tersenyum ramah dan berjabat tangan. Senang bertemu denganmu, Kak Arif, ucapnya. Arif membalas dengan senyum hangat. Aku juga senang bisa bertemu Naya. Melihat interaksi mereka, aku merasa lega. Aku tahu, kehadiran Arif adalah anugerah yang membawa kebahagiaan baru dalam hidup kami. Selain kehidupan pribadi, aku juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Aku bergabung dengan organisasi perempuan yang fokus pada pemberdayaan dan pendidikan anak-anak kurang mampu. Aku percaya bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa berbagi dengan sesama. Aku sering mengajak Naya untuk ikut serta, agar dia bisa belajar tentang empati dan pentingnya membantu orang lain. Namun, tak lama kemudian, aku menerima kabar mengejutkan. Suamiku yang dulu telah aku usir karena pengkhianatan, ternyata tengah mengalami kesulitan besar. Meskipun aku terluka dan marah, aku tahu aku harus bersikap dewasa. Aku menghubunginya dan mengatakan bahwa aku akan membantu sebatas yang aku bisa, tapi dengan syarat dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan memperbaiki diri. Proses itu tidak mudah. Banyak emosi yang harus kami atasi, banyak kata yang harus disampaikan. Tapi aku percaya, setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua selama mereka mau berubah. Hari-hari berlalu, dan aku mulai melihat perubahan kecil pada suamiku. Ia mulai mengikuti pelatihan, belajar dari kesalahan, dan berusaha menjadi pria yang lebih baik. Aku tetap waspada, tapi juga ingin memberi kesempatan agar dia bisa membuktikan diri. Pada akhirnya, aku sadar bahwa hidup ini tentang belajar memaafkan dan melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih terbuka. Aku sudah melewati masa-masa kelam, dan sekarang aku berdiri tegak dengan penuh keyakinan. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Aku berbisik pada diri sendiri, ini baru permulaan. Aku siap menjalani hidup dengan penuh cinta, harapan, dan keberanian. Dan begitu, lembaran baru dalam hidupku dimulai, dengan semangat yang tak pernah padam dan hati yang penuh syukur.